Liu Zong, kamu hari ini benar-benar cantik. Hehehe. Sayang, mana ada pemandangan yang lebih indah dari kamu? Liu Zong, istri kamu datang. Astaga. Sayang, tunggu aku di sini ya. Ah, ini apa? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Jangan lari, tangkap dia cepat. Sao Zong, ada masalah. Nyonya tua itu datang lagi. Kali ini dia bawa dua gadis. Dia bilang kali ini kamu tidak bisa kabur. Tahan neneknya, cepat pergi. Kenapa tidak lihat sedikit? Hai, ayo pergi, pergi. Jangan lari. Ibu Liu, kali ini benar-benar berbahaya. HMPH. Maaf ya. Wanita ini menyentuhku. Saya tidak alergi, tidak demam dan tidak ada ruam. Halo, keluarga Wujiang, kan? Biaya rumah sakit sudah terlambat lebih dari 5.000. Jika tidak dibayar, kami akan hentikan obatnya. Jika ada masalah, risiko ditanggung sendiri ya. Sekarang saya transfer 3.000 dulu. Sisanya akan saya bayar lain hari. Ah, Bibi Fang, uang kompensasi ayah sudah saya bilang. Semuanya sudah untuk bisnis kakakmu. Tidak, tapi uang untuk rawat inap ayah sudah habis. Rumah sakit bilang jika tidak bayar, obat harus dihentikan. Ayo minum air, tenangkan diri. Ayo, tenangkan diri, tenangkan diri. Ayo, Bu, masak, masak. Ah, Hahaha. Yeha, hahaha, ye, hahaha. Oh, hahaha. Oh yeah, aduh, santai aja, gak usah terlalu serius. haha. Kamu ini gimana sih?
Begitu dekat sama wanita langsung alergi. Nenek bilang, aku akan carikan kamu banyak calon istri. Asal kamu gak alergi, kita bisa nikahin dia. Bukankah itu yang kamu bilang? Siapa yang akan mewarisi bisnis besar keluarga Seng ini? Kalau keluarga Seng punah, mau bagaimana? Pak Feng, silakan masuk. Lihat deh, Pak Feng. Musiknya berhenti. Hari ini ada hal penting. Aku sudah mengundang orang terkaya di kota ini. Dan yang paling tampan, si Tuan Cuan. Oh ya, siapa yang bawa Tuan Cuan pulang hari ini? Aku akan kasih dia 1 juta. Tuan datang. Tuan, hahaha. Benar-benar luar biasa, bukan? Sudah kukatakan dari dulu, masih mahasiswa, loh, 200.000 ini tidak rugi. Pak Fang, ada apa? Jangan terburu-buru, kenapa sih ini? Ini hahaha. Ambil uangnya dan pergi. HMPH, cepat, nikmati saja pelan-pelan. Nikmati saja, tidak perlu terburu-buru. Jangan ganggu aku, ya. Cepat pergi, cepet. Hehehe. Sayang sekali, sangat baik. Iya, Tunggu kakak mau ambil air. pelan-pelan saja, ya. Hahaha. Aku bawa kamu bersenang-senang. Aku minum sedikit. Datanglah, sayang. Jangan pergi. Xiao Ye, jangan pergi, Xiao Ye. Itu dia. Itu dia. Zhang Yan, kamu itu Zhang Yan. Hahaha. Zhang Yan. Jangan pergi. Jangan pergi. Biarkan aku lihat. Tahu siapa yang lebih dulu bergerak? Bukan orang kita, Sadar sedikit. Benar-benar tidak ada reaksi. Kamu sudah diracun. Sudah. Tolong bantu aku. Aneh, kenapa kamu tidak alergi sama dia? Ini akibat perbuatanmu sendiri. Pakaian yang kamu mau. Cepat pergi, enak tidak, cepat minggir.
Ya Tuhan, ini aku. Ini sebenarnya apa? Tolong bantu aku. Kamu sudah bangun? Ah, di sini ada 1 juta, tanpa kata sandi. Apa 1 juta milikmu? Kamu mendekatiku hanya untuk 1 juta, kan? Aku. Baik, kita tidak berutang satu sama lain. Aku hanya butuh 1. 1 miliar. Tapi kamu harus ada di sini, itu tidak bisa ditawar. 1 miliar ya, 1 miliar. Tapi aku punya satu syarat. Ini syaratku. Apa syaratnya? Hehehe. Ini pasti si cantik kampus, terlalu cantik. Berani tidak minta WeChat-nya. Malah kamu yang pergi. Aku tidak berani. Bro, bantu kamu. Ayo, ayo. Hahaha. Aduh, sok banget sih. Kamu berani, bro. Kalau tidak, aku yang pergi ya. Aku nggak berani. Ya udah, kamu pergi aja. Loh, cuma makan ini. Nutrisi kamu kayaknya kurang, deh. Makananku nggak ada hubungannya sama kamu, kan? Atau aku tambahin nutrisi buat kamu, ya. Aduh, maaf banget, ya. Sepertinya sekarang harus diambil dan dimakan, ya. Kamu gila ya? Ini benar-benar menjijikkan. Cepat bersihkan ini. Hapus cepat, hapus. Ah, kembali sini. Kenapa orang ini seperti ini? Ah. Ada apa ini? Haidku telat lama banget, belum datang juga. Jangan-jangan. Tentang keadaan ayahmu. Perlu perawatan di rumah sakit dalam waktu lama. Masih perlu perawatan dan pemulihan jangka panjang. Setiap bulan, siapkan biaya minimal 100.000. $1 miliar, ya 1 miliar. Tapi aku punya satu syarat. Penuhi syarat ini. Syarat apa? Bantu aku menghadapi nenekku, lalu bantu aku menghadapi wanita-wanita itu. 1 miliar ini jadi milikmu. Ini aku kasih ₹1. Jangan pernah muncul di depanku lagi, pergi. Ah, aku mengunyah terlalu cepat. Sekarang bagaimana dengan yang ada di perutku ini? Hari ini kalau nggak kasih 200.000 buat Lei di rumah, salah. 500.000. Aku akan tanda tangan sebagai keluarga, melepaskan perawatan ayahmu. Biarkan dokter cabut selang oksigennya. Wah, nggak ngangka. Ternyata CEO kita bawa cewek ke hotel. Dan bahkan menghabiskan 1 malam. Ini aku kasih ₹1. Jangan muncul lagi di depanku, pergi. Serahkan 1 juta kepadanya. Gadisku bukan yang aku carikan di klub untukmu. Aku tidak punya kontaknya. Apa? Cabut selang oksigen. Kenapa kamu bisa cabut seenaknya? Apa karena kamu jelek atau karena kamu sudah hidup lama? Aku cuma seorang pelajar. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Tiba-tiba kamu punya begitu banyak uang untuk mengobati ayahku yang sudah mati itu. Bukankah itu karena kamu sudah menjual dirimu? Itu karena beasiswa aku turun. Aduh. Jadi ibu tiri itu memang sulit. Gadis itu memanfaatkan ayahnya yang terbaring sakit. Mengambil uang rumah dan kabur. Kasihan sekali kakek itu. Apa yang harus aku lakukan, ya Tuhan?
Masih ada orang seperti ini di dunia. Anak muda sekarang benar-benar tidak tahu diri. Iya, kalian membalikkan fakta. Jelas-jelas kalian yang menguasai uang ganti rugi ayahku. Beraninya kamu menikahi ibuku. Kakak yang lebih tua seperti ayah. Hari ini aku akan mengajarkanmu dengan baik atas nama orang tuaku. Hei, nenek. Gadis ini sepertinya dibawa oleh acuan. Gadis yang menghabiskan malam itu. Nenek, gadis ini hamil. Aduh, ini kan anakku acuan. Aduh, semoga Tuhan memberkati. Tuhan, tolonglah. Aduh, pelayan. Harus benar-benar menjaga nyonya muda kami. Nenek, cepat beritahu acuan berita baik ini. Aduh. Aduh. Acuan hebat juga, ya. Tanpa disadari, dia sudah menanam benih. Benar-benar luar biasa. Aku. Selagi tidak ada orang, kita seret dia keluar. Baiklah, sampaikan pada Bos Fang ya. Ayo. Kalian ngapain? Lepaskan aku, lepaskan aku. Cepat, 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 lepaskan aku, lepaskan, minggir. Ngapain sih? Lepaskan aku. Perempuan murahan ini malah hamil. Masih bilang bukan perempuan jalang. Bos Feng ini sudah terlanjur hancur. Tidur dengan pria liar, ya. Kamu, pergi. Kamu bakal jadi ayah, ya. Segera bawa gadis itu ke rumah. Aku harus mempersiapkan diri dengan baik. 3 bulan lagi. Sebulan lagi akan diadakan pernikahan. Aku rasa bisa. Tidak baik, nyonya tua dan nyonya kecil menghilang. Lepaskan. Kamu berhenti. Kalian siapa? Pergi. Xiao Weiwei. Senang melihatmu baik-baik saja. Masih sepolos ini, ya. Aku suka. Cih, sampah. Pergi dengan tangan kosong. Tidak ada yang mampu mengubahmu. Betul, betul, begitulah. Kamu lagi, perempuan ini. Siapa pacar yang ini? Aku sudah bilang. Perempuan ini tidak biasa. Menarik perhatian pria dengan mudah. Kamu ngomong apa sih? Putriku memang hebat. Hamil entah dengan pria liar mana. Masih ada pemodal yang mengejarnya. Sudah 30 tahun berkecimpung di dunia cinta. Aku belum pernah main dengan ibu hamil, sih. Aku benar-benar ingin mencobanya. Ah. Itu. Beri aku 500.000. 400.000 juga bisa. 400.000, itu yang kamu bilang. Langsung kasih, bisa kan? 400.000. Aku punya harta miliaran. Hancur karena wanita ini dan si gemuk itu. Masih berani meminta uang dariku. Waduh, jangan-jangan hari ini ada masalah di sini. Kirim pesan ke Seng Yanchuan. Lagi pula anak di dalam perutnya adalah anaknya. Apakah dia akan datang? Ah. Aku lihat siapa yang berani menyentuh istri muda keluarga Seng. Aku lihat siapa yang berani menggangguku. Istri muda keluarga Seng. Keluarga Seng. Keluarga Seng ini. Tuan Chuan, saya tidak tahu dia adalah wanita Anda. Saya hanya melihat dia dibawa pergi oleh 2 penipu ini. Jadi saya datang untuk menyelamatkan. Bukan. Tolong ampun. Tuan Chuan, kami tidak pernah mengganggu Anda. Dia benar-benar putri keluarga kami. Iya, Chunyang, dia sudah tidak berharga lagi. Kami hanya khawatir dia akan mencemari tangan Anda. Wanita saya, kamu berani memikirkannya. Tuan Chuan, dia. Dalam perutnya tidak tahu hamil dengan benih pria liar mana. Masih mau mendekati wanita sepertimu. Pria liar. Berani bilang, Tuan Chuan, cukup sudah. Tuan, saya bantu ajari 2 penipu ini. Anda maafkan saja. Lepaskan aku.
Kamu, turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Bisa jalan sendiri. Terima kasih ya. Sepertinya masalahmu lumayan besar ya, butuh bantuan. Syarat 1 miliar tetap berlaku. Seng Yanjuan, aku tidak akan menjual diriku. Lalu, bagaimana dengan anakmu? Dengar-dengar, kamu masih punya ayah yang sakit. Aku sebentar lagi lulus, akan mencari pekerjaan untuk menyelesaikan masalahku sekarang. Jadi tidak perlu repot-repot, Tuan Cuan. Bagaimanapun, aku juga ayah dari anak itu. Pertimbangkan pekerjaan ini. Asisten pribadi gajinya per bulan 200.000. Persyaratan kerja, siap sedia kapan saja. Bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari Seng Zong. Termasuk menghalau wanita yang mendekati Seng Zong. Di depan nenek berpura-pura jadi tunangannya. Gimana, pekerjaan ini mudah, kan? Baik. Tapi aku punya 2 syarat tambahan. Pertama, kecuali di depan nenek. Tidak boleh bilang di depan orang lain bahwa aku tunanganmu. Dan tidak boleh bilang bahwa kamu adalah ayah anakku. Kedua, tidak boleh memaksa aku. Memaksa aku seperti itu. Seperti apa itu? Kamu pikir sendiri. Setuju. Hem. B. Oh. Selamat pagi, Nyonya Tua. Wei, terakhir kali bertemu kamu masih sakit, ya. Nenek tidak sempat melihatmu dengan baik. Ternyata kamu secantik ini. Cantik. Jangan khawatir, kedatanganku kali ini adalah untuk membela kepentinganmu. Aku. Baiklah, biarkan Wei masuk sekolah yang bagus. Dia sedang hamil, loh. Tidak ada yang tahu betapa menyedihkannya. Nenek, saya tidak menyalahkan Pak Seng. Saya sudah tahun keempat. Sekolah mewajibkan untuk magang. Jika tidak, saya tidak bisa lulus. Itu tidak masalah. Soal magang, biarkan asisten Sun yang memberi cap. Tapi jangan sampai membuat cicitku kelelahan. Nenek, saya sudah tahu tentang hal ini. Dia ingin bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Saya menghormatinya. Itu lebih baik. Selama waktu ini, kamu harus benar-benar mengembangkan hubungan dengan Wei. Ayo semangat. Aduh, kasihan sekali. Jika Cuan mengganggumu di masa depan, atau jika kamu merasa lelah dan diperlakukan tidak adil, bilang saja pada nenek. Nenek akan mendukungmu. Terima kasih, nenek. Dalam sebulan, pernikahan akan dilaksanakan sesuai rencana. Selama waktu ini, lebih baik tinggal di rumah saja. Pernikahan yang mana? Pernikahan yang mana? Saya tidak mengizinkan cicit saya tidak mendapatkan nama yang benar. Nanti, nenek akan mengadakan pernikahan yang meriah untuk kalian. Mengenai pernikahan nenek, kita bicarakan nanti. Saya masih ada rapat. Silakan pulang dulu. Sayang, Mama setiap hari mendapat berkah darimu. Jika tidak, mengapa begitu banyak orang baik padanya? Tanggal pernikahan sudah ditentukan. Bulan ini nenek akan sibuk. Ingat malam ini bawa Wei pulang ya. Pak Seng, Tuan Cuan. Pernikahan ini seharusnya bukan dalam lingkup pekerjaan saya, kan? Jadi, itu adalah syarat yang berbeda. apa syaratnya? Saya belum memikirkannya. Nanti kalau sudah saya pikirkan, akan saya beritahu kamu. Dan juga, setelah kita punya anak, kita akan bercerai. Apa kamu begitu ingin memutuskan hubungan dengan saya?
Beli apa saja yang kamu suka. Tidak perlu mengeluarkan biaya, Pak Seng. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, mengambil imbalan yang seharusnya saya dapat. Sebagai asisten saya, berpakaian rapi juga merupakan bagian dari tugas. Tenang saja, perusahaan yang akan membayar. Ayahnya anak itu memang punya sedikit sifat bos. Ya. Kalau begitu, saya akan menerimanya. Ini baru pertama kali saya melihat orang yang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Huh. Belum cukup, ambil yang berikutnya. Badong, saya tidak bohong. Sungguh, apa ini manusiawi? Nenek, saya sudah makan. Saya pergi duluan ya. Anak kecil ini selalu menjauhkan orang dari dirinya. Tanpa bantuan saya, istrinya bisa hilang. Nenek, saya juga harus pulang. Nanti saya akan datang lagi ya. Wei, nenek tiba-tiba merasa pusing. Kamu tinggal saja di sini menemani nenek ngobrol. Nenek, kalau kamu sakit kepala, saya akan antar ke rumah sakit. Ini sudah penyakit lama saya. Minum obat saja sudah cukup. Yang paling penting, saya ingin kamu tinggal untuk menemani nenek. Nenek, saya tidak begitu nyaman. Wei, bagaimana kalau kamu tinggal saja? Anggap saja kamu menemani nenek yang sudah kesepian ini. Lihat saja si Cuan. Meskipun dia kembali, dia tidak akan bicara sepatah kata pun padaku. Yan Cuan memang tidak suka berbicara. Nenek, kenapa kamu begitu lucu? Wei, tinggal saja di sini. Jadi, Cuan bisa menjemputmu setiap hari. Aku jadi tenang. Kalau begitu aku akan tinggal di kamar tamu. Iya, baik. Pengurus rumah. Bawa nona muda ke kamar sebelah ruang kerja untuk istirahat. Baik. Nenek, kamu juga istirahatlah lebih awal. Baiklah. Silakan, nona muda, di sini. Sepertinya aku harus turun tangan. Kenapa kamu ada di sini? Aku segera keluar. Oke. Iya, nenek. Lalu, bagaimana? Kita tidak mungkin tidur dalam satu kamar, kan? Malam ini kita harus kompromi. Jadi. Kalau begitu, aku tidur di sofa saja. Baik. Apa kamu tidak punya sedikit rasa hormat terhadap perempuan? Aku hanya berbasa-basi. Dia benar-benar membiarkanku tidur di sofa. Hei. Tolong bantu aku mengeringkan rambut. Biarkan kamu tidur di ranjang. Sekarang adalah waktu pulang kerja. Tugas kerja harus siap kapan saja. Bertanggung jawab atas makanan dan tempat tinggal Pak Seng. Tolong bantu aku.
Dia bisa merasakan kamu di pelukannya. Wu Yuwei, apa aku membuatmu merasa jijik? Bukan, bukan. Apa kamu tidak mencium bau aneh dari dirimu? Ada bau aneh. Bau wangi. Istirahatlah lebih awal. Aku tidur di dalam lemari pakaian. Aku. Mual pada ibu hamil itu hal yang normal, kan? Atau mungkin karena Aku Seng Yancuan. Ternyata harus menggunakan cara seperti ini untuk mempertahankan seorang wanita. Lihat, 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 wanita ini. Hidup enak, makan enak. Sementara kalian hidup dalam kesulitan, mau membalas dendam. Mau membalas dendam. Liu, jangan bercanda. Anak nakal ini sekarang dilindungi oleh Tuan Cuan. Kami berani apa untuk mengganggunya? Tenang saja soal ini. Aku punya rencana cerdik. wajahku hancur. Anakku, Layer, dipukul hingga cacat, membuatku kehilangan segalanya. Anak nakal itu jangan harap bisa tenang. Ini sudah mulai berantem. Hei, tuangkan secangkir kopi. Aku lagi sibuk. Pekerjaan menuntut siap sedia kapan saja. Bertanggung jawab atas segala kebutuhan dan pengaturan paseng. Ada perintah lain dari Presiden Seng. Panggil manajer dari Departemen Riset dan Pengembangan. Baik. Sudah diberitahu. Yeye, bantu aku cari semua kontrak terkait grup Fei Yang. Temukan semuanya. Baik. Hei, tolong batalkan pertemuan makan malam malam ini. Aku ada rapat mendadak yang padat. Baik. Sudah dibatalkan, ada rencana lain. Hei. 3 hari lagi aku harus pergi dinas. Atur jadwalku dan tiket pesawatku. Baik, baik. Tuan muda. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan kehilangan istri. Hem. Ternyata grup V yang memang bermasalah.
Masalah apa? Ceritakan. Tadi malam aku tanya kamu. Apakah kamu mencium aroma aneh? Sebutkan intinya. Mual pada wanita hamil itu memang hal yang normal, tapi tidak mungkin mual sembarangan. Jadi aku mengambil sampel sampomu untuk diuji oleh teman kuliahku yang dulu. Tebak apa yang aku temukan? Di dalamnya terdapat polivinil alkohol silikon yang dapat menciptakan aroma yang membuat orang terpesona. Jika kandungan bahan ini melebihi batas, ini akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuh. Ah. Kuak. Hem. Ada apa lagi yang ingin disampaikan, Bapak Seng? Coba lihat ini, untukmu. Ini adalah hadiahnya untukmu. Hadiah. Yang saya pakai kemarin adalah sampel sampo dari grup Fei Yang. Saya tahu itu. Saya jadi tertarik karena mencium aroma ini. Jadi, grup Seng segera menandatangani kontrak senilai 3 miliar dengan grup Fei Yang. Tindakanmu ini telah membantu perusahaan menghindari kerugian setidaknya 10 miliar. Menurutmu, apakah kamu layak mendapatkan hadiah? Jadi, kamu memanfaatkan saya hari ini. Bukan karena kejadian semalam. Apakah saya tidak sopan padamu semalam? Wu Yuwei, apakah aku membuatmu merasa jijik? Apakah aku begitu sempit di hatimu? Tidak berani. Sering melanggar perjanjian asisten. Apakah itu dianggap sempit? Kamu sudah lelah ya? Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan, Presiden Seng? Panggil manajer Departemen R dan D ke sini. Baik. Hari ini. Saya seharian sibuk dengan kontrak grup Fei Yang. Bahkan semalam saya mengadakan rapat dewan. Tapi dengan informasi darimu, saya yakin besok, semua direksi akan setuju untuk membatalkan kontrak dengan grup Fei Yang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih. Saya tidak salah dengar, kan? Tuan Cuan yang menguasai Jiangcheng justru mengatakan terima kasih padaku. Asisten Wu, saya sedang sibuk. Manajer Liu, Anda membuat saya kaget. Kenapa Anda datang? Oh, Pak Seng butuh dokumen untuk rapat. Saya datang mengantarkannya. Ah, kamu sedang melihat profil Departemen R dan D kita. Izinkan saya memperkenalkan sedikit. Tidak usah. Manajer Liu, saya bisa sendiri. Ah, tidak apa-apa. Ini hanya hal kecil. Aku bisa memperkenalkanmu saja. Oh, si Direktur Seng tidak ada. Kalian berdua jadi berbuat nakal, ya. Sekretaris Jin, jangan ngomong sembarangan. Manajer Liu hanya ingin memperkenalkan data Departemen R dan D saja. Siapa yang tahu? Mungkin ada yang tidak bisa menjangkau posisi tinggi seperti Direktur Seng, lalu berpaling mencari pria yang ekonomis. Bagaimanapun juga, tidak ada yang rugi. Maksudmu apa? Apa yang aku maksud, kamu paling tahu. Ah, sudah. Aku tahu aku sangat hebat. Tapi kalian juga tidak perlu sampai berkelahi karena aku, kan? Tutup mulutmu, Wu Sinan. Hehe. HMPH. Direktur Seng. Wu Yewei. Ayo, ikut aku rapat. Kenapa harus? Aku sudah 5 tahun di perusahaan, tapi tidak bisa jadi asisten Direktur Seng. Universitas yang tidak ada kelasnya ini, mahasiswa miskin bisa langsung terbang tinggi. Apa gunanya memberiku kalung? Lebih baik bonus yang nyata.
Hei, Sekretaris Jin. Sepertinya asisten Wu mengenakan kalung yang sama. Cih, kalungku ini. Tapi ini diberikan oleh pacar direkturku. Edisi terbatas di seluruh dunia. Bukan sembarang mahasiswa miskin yang bisa membelinya. Barang dari Yiwu. Jadi, asisten Wu pakai barang palsu? Ya. Apakah mahasiswa sekarang begitu suka berpura-pura? Kalau ini barang palsu, berarti di dunia ini tidak ada barang asli. Oh, berani sekali bicaramu. Jangan-jangan ini dikasih sama kakek-kakek yang nyebelin ya. Asisten Wu, kamu harus hati-hati ya. Sekarang ini, orang-orang tua itu hobi banget menipu kalian yang masih mahasiswa. Ini namanya memanfaatkan orang. Hahaha, kamu. Kamu ngapain sih? Gak sikat gigi ya? Mulut kamu bau banget. Biar aku bantu sikat. Jangan terburu-buru. Mereka itu orang-orang dari kantor pusat. Bisa jadi ini orang tua yang mendukung dia, yang mengatur semuanya. Si Sekretaris Jin, kan? Aku ingatkan kamu. Hanya bertambah umur tanpa menambah otak juga bisa ditipu loh. Ah, Sekretaris Jin, ada apa denganmu? Kenapa kamu peduli? Pria Saturnus, HMPH. Liu Wei bilang kamu kan tertarik sama Wu Yuwei. Butuh bantuan dari aku. Kamu bisa bantu gimana? Wei Wei. Aku dengar dari Cuan, kamu kali ini benar-benar berprestasi besar. Nenek, kamu memuji saya berlebihan. Itu karena Presiden Seng yang peka. Kenapa masih panggil Presiden Seng? Panggil saja namanya seperti aku. Baiklah, Nenek. Nyonya tua. Ini pengasuh dan ahli gizi baru yang kami panggil. Baik-baik, pengurus. Ayo, bawa mereka turun dulu. Kalian berdua. Silakan saja, orang tua baru ini. Nanti mereka pasti akan panik. Aku sudah memanggil beberapa pengasuh dan ahli gizi berpengalaman. Pastikan cucuku sehat-sehat di dalam perut. Sehat walafiat. Tanpa menyusahkan ibunya. Nenek, apa ini terlalu cepat? Iya, betul. Yan Cuan benar. Jadi kalian masih muda ya? Perawatan itu lebih baik dilakukan sejak dini. Kerusakannya jadi semakin sedikit. Wei Wei, nenek tidak punya banyak untukmu. Ini adalah saham nenek. Sekarang aku sudah tua, tidak bisa mengurus banyak hal lagi. Aku berikan ini padamu. Aku tahu kamu pasti tidak ingin melepasnya. Keluargamu besar dan sukses. Aku sangat perhatian padamu. Jadi aku sudah menolak untukmu. Sekarang Dewan Direksi Grup belum sepenuhnya di bawah kendaliku. Yu Wei yang polos ini. Tidak boleh sampai dia jatuh ke tangan Dewan Direksi. Di tangan serigala dan harimau itu. Tidak bisa, tidak bisa. Sekarang aku sudah tua. Untuk membuat keputusan apapun, cucuku dan menantuku tidak mendukung. Urusan saham nenek sudah ada rencana lain. Kamu bisa punya rencana apa? Bukankah setiap hari kamu menekan menantuku ini? Dan membuat cucuku jadi ikut menderita. Kalung ini bagus ya. Nilainya 300 juta. Aku juga melihatnya di lelang. Tapi malah kamu yang duluan ambil. Haha, Hei, nenek. Ayahku dari kecil sudah mengajarkan aku. Orang yang menderita tidak tahu rasa cukup. Kamu sudah cukup baik padaku. Aku harus belajar untuk merasa cukup. Aku tidak bisa menerima barang ini. Itu bisa merusak keberuntunganku. Urusan saham akan dibahas nanti. Pakai kalungnya. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, ikuti kata Cuaner. Pakai kalungnya. Saham ini akan kau simpan. Kapan saja kamu bisa tanda tangan, berlaku kapan saja. Di mana surat perjanjian sahamnya? Aku akan menyimpannya sementara. Besok aku dan Wei Wei masih harus pergi untuk pemeriksaan kehamilan. Aku mau istirahat dulu. Perempuan penjaga harta, sempit pikirannya, mesin pengulang. Kamu tidak benar-benar ingin harta keluarganya, kan? Bisa juga kamu berpikir untuk menggunakan alasan pemeriksaan kehamilan ini. Kalau tidak, kita semua tidak akan bisa lepas. Aku tidak cari-cari alasan. Besok adalah pemeriksaan kehamilanmu, kan? Aku sudah bilang kan, tubuhku baik-baik saja. Semua indikator si bayi normal.
Jangan terlalu bangga, ya. Ayo, aku akan membawamu ke kelas. Kelas apa yang dimaksud? Aku adalah guru kelas pemula hari ini. Kalian bisa memanggilku Song. Dokter, selanjutnya aku akan mengajarkan kalian senam ibu hamil. Dan juga pijat titik akupuntur untuk ibu hamil. Ini dia Dokter Song, yang dikenal sebagai sang penolong ibu. Iya, aku sudah mengatur jadwal ini cukup lama sampai bisa masuk ke kelasnya. Orang yang berpakaian jas di belakang itu, bisa bantu kami untuk melakukan demonstrasi di atas panggung. Bagaimana? Ayo kita dukung dia. Ayo. Ayo ke sini dan bantu kami melakukan demonstrasi. Ya, ayo, beri dia semangat lagi. Iya, begitu. Buang napas perlahan. Tarik napas perlahan. Iya, begitu. Lebih perlahan lagi. Bagus, lakukan lagi seperti itu. Perhatikan, berikan tenaga. Ya, pelan-pelan, lebih pelan lagi. Suamimu benar-benar baik, tampan dan perhatian, bahkan mau menemanimu ke kelas seperti ini. Aku jarang melihat pria yang mau ikut. Benarkah? Wei, ya, aku akan minta asisten Sun mengantarmu pulang dulu. Aku masih ada sedikit urusan, aku tidak bisa menemanimu. Oh, baiklah. Jika kita adalah sepasang suami istri yang biasa saling mencintai, kita akan sama-sama menantikan kehadiranmu. Itu pasti adalah waktu yang paling bahagia, kan? Dokter Song, kita sangat bersemangat, sangat ingin mengundang Anda sebagai duta produk kami yang baru. Ternyata saya tidak bisa berharap lebih. Dia bukan untuk saya dan bayi. Saya adalah dokter yang menyelamatkan nyawa. Saya akan sangat berhati-hati dalam memilih kerjasama bisnis. Dan saya sudah dengan jelas menolak perusahaan Anda. Kamu juga sudah melihat, istri saya baru saja hamil. Saya sangat mengerti. Kamu tidak mungkin hanya berpura-pura menjadi suami yang baik di sini sepanjang pagi. Hanya untuk membuat saya terkesan, kan? Yu Wei. Saya hanya lupa mengambil ponsel. CEO Seng, silakan lanjutkan. Saya hanya... Hanya apa? Hanya saja kamu berdiri di posisi presiden grup besar, memanfaatkan anak. Sen Yanjuan, kamu tidak masalah memanfaatkan saya. Namun kamu bahkan memanfaatkan anakmu sendiri. Tidakkah kamu merasa malu? Ini hanya kebetulan. Anak muda, jadilah lebih tulus. Cepat kejar dia. Aduh, kakinya. Sayang, kakinya. Ada apa denganmu? Cepat panggil orang. Cepat lepas sepatu dia. Baik, benar. Apakah titik tekan di titik Taichung ini? Itu di 2 inci antara jari pertama dan kedua. Benar. Istrimu sepertinya kekurangan kalsium. Malam-malam rendam kaki dengan air hangat. Santai otot betis lebih banyak. CEO Hei. Saya menarik kembali penilaian saya terhadapmu tadi. Kamu pasti akan jadi ayah yang baik. Saya akan mempertimbangkan urusan kerjasama ini dengan baik. Sungguh, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Namun, mungkin sulit menjelaskan tentang istri Anda. Hari ini saya sibuk seharian dengan kontrak dari grup Fei Yang. Sadarlah sedikit. Dia baik padamu hanya karena bayi di dalam perutmu. Dokter Song, kamu juga sudah melihatnya. Istri saya juga baru hamil. Saya sangat memahami kamu. Jangan-jangan hanya berpura-pura jadi suami yang baik seharian ini. Hanya untuk membuat saya terkesan, kan? Seandainya tidak ada anak ini. Kamu tidak ada artinya sama sekali. Bagaimanapun juga, jadilah dirimu yang terbaik. Dasar pria brengsek, kamu berani mengirimi saya barang palsu. Kamu perempuan materialistis, masih berani bicara tentang saya. Saya materialistis, tapi kamu berani bilang saya materialistis. Tanpa materialisme,
apa saya bisa memperhatikan kamu? Apa yang saya inginkan darimu? Apa, karena umurmu yang sudah tua? Apa, karena kamu bisa bertahan 7 detik? Wu Yuwei, apa yang kamu banggakan? Barang yang kamu bawa sendiri juga palsu. Sungguh, lalu bagaimana? Palsu, lalu apa? Saya tidak akan hancur hanya karena hal ini. Hei, Liu Wei. Sekarang saya akan menciptakan kesempatan untukmu. Ini bagaimana ceritanya? Kenapa kamu masih bersama Liu Wei? Apa? Oh, kamu sedang melihat profil Departemen R dan D kami. Ayo, saya akan memperkenalkan sedikit. Tidak tahu siapa yang mengirim email rahasia ini. Sekarang sepertinya seluruh perusahaan sudah mendengarnya. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Terlalu jahat, ya. Asisten Wu, ya, bukan, Wei Wei. Saya juga tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor ini. Lagi pula, aku juga suka kamu. Bagaimana kalau kita terbuka saja? Ini juga baik untuk reputasimu. Kamu kenapa tiba-tiba seperti ini? Aku sudah difitnah. Kamu malah tidak membantu menjelaskan. Ditambah lagi, kamu malah menambah masalah. Manajer Liu, tolong jaga sikapmu. Jangan sembarangan bicara seperti itu. Ah, apa salahnya mengakui? Ini bisa menjaga reputasi Wei Wei. Asisten Sun, datanglah ke kantorku. Mengandalkan pria tua. Menggoda rekan kerja dan melaporkan ke presiden dengan kebohongan. Orang-orang sekarang memang. Kontribusi Sekretaris Jin di grup selama bertahun-tahun. Sekali bilang dipecat, langsung dipecat. Sekretaris Jin, ini apa? Perempuan murahan, jangan berpura-pura di sini. Kamu tahu betul tindakan kotor yang kamu lakukan. Presiden Seng, ini butuh tanda tangan Anda. Tidak ada apa-apa, hanya terjatuh. Tidak ada masalah, aku keluar dulu. Hei, Asisten Sun. Apa yang terjadi dengan Sekretaris Jin? Foto itu milikmu, kan? Presiden Seng memintaku untuk mencari ke Departemen Informasi. Setelah ditelusuri, IP-nya berasal dari Sekretaris Jin. Presiden Seng sangat marah. Dia langsung dipecat. Ah. Aku jadi bingung. Aku juga tidak pernah menyinggung Sekretaris Jin. Kenapa dia selalu mengincarku? Kamu tidak tahu. Dulu Sekretaris Jin datang untuk wawancara. Dia datang untuk wawancara sebagai asisten Presiden Seng. Tapi akhirnya ditolak. Perusahaan terpaksa menugaskannya sebagai Sekretaris Direktur Pemasaran. Tidak lama kemudian, kamu jadi asisten. Jadi, paham kan? Presiden Seng memang bawa masalah. Hus. Kenapa Sekretaris Jin jadi begini? Apakah kamu tidak bisa dipukul oleh seseorang? Lakukan saja dengan lebih rapi. Jangan sampai istri saya tahu. Dia melakukan apa? Jangan biarkan saya tahu. Ah. Sedikit. Apa kabar? Apa kamu kram? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan istirahat sebentar. Sayang. Ayahmu begitu galak. Saya bahkan sedikit takut kamu lahir ke dunia ini. Sayang. Maafkan saya. Ibu tidak bisa membiarkanmu lahir di sekitar orang seperti ini. Lepaskan, lepaskan. Ayo, lepaskan. Segera hapus dia. Ibu, saya tidak menghitung kehadiranmu. Kamu kecil yang nakal. Kamu bahkan sampai hamil. Cepat hapus. Kalau tidak, saya akan memukulmu sekali lagi. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Ini adalah anak satu-satunya dari Lin. Tanpa saya, apa yang tersisa? Lin juga. Anak apa? Pergi dari sini. Cepat pergi. Saya tidak mau pergi. Pergi. Lepaskan. Sekretaris Jin bukan dipukul oleh Seng Yanchuan. Saya yang salah paham. Berhenti. Berhenti. Kamu tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Siapa kamu? Jangan urus saya.
Suamimu selingkuh. Itu karena dia sendiri tidak bisa menahan godaan, mengabaikan moral, tidak menghormati istri. Dia melemparkan masalah ini kepadamu. Kamu masih berdebat di sini seperti ayam yang bertengkar. Mau apa sih? Apa yang kamu bicarakan di sini? Apa hakmu untuk mengatakanku seperti itu? Jika kamu begitu hebat, cepatlah tendang pria brengsek itu keluar. Ambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu. Jangan hanya mengincar seorang wanita dan anak yang belum lahir di dalam perutnya. Jangan melakukan kekerasan hanya untuk mendapatkan sedikit harga dirimu yang menyedihkan. Aku mengerti kamu, tapi memukul orang itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Aku bisa langsung menelepon polisi sekarang. Baiklah. Kalian, tunggu saja, Ham. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu dia sudah menikah. Dan untuk Wu Yue, maafkan aku. Ah. Wu Yue, ya, ada yang tidak nyaman. Dokter, aku datang untuk pemeriksaan kehamilan. Apakah kamu pernah mengikuti pelajaranku? Kamu adalah istri dari Presiden Seng, kan? Anda adalah Dokter Song. Benar, itu aku. Kenapa kamu datang sendirian? Apakah kesalahpahamanmu dengan Presiden Seng belum terpecahkan? Kesalahpahaman. Kesalahpahaman, ya benar. Betul, dan titik tekanan Tai Chong. Ini adalah 2 inci di antara jari kaki pertama dan kedua. Aku melihat Presiden Seng belajar dengan sangat serius. Dia juga pasti berusaha keras. Seperti dia, seorang CEO besar di kelompok ini. Mau belajar semua ini demi istrinya. Itu memang tidak mudah. Apa dia sudah melakukan banyak hal untukku? Melihat adalah percaya. Mendengar itu tidak pasti. Menilai seseorang tidak bisa hanya mendengarkan kata-katanya. Kita juga harus melihat apa yang dia lakukan. Presiden Seng adalah orang yang perhatian. Kenapa pemeriksaan kehamilan tidak memanggilku? Kamu ini sibuk sekali ya. Bagaimana bisa saya merepotkanmu? Lagi pula, kamu tidak ada urusan. Mari kita pulang. Ayo. Maaf ya. Saya salah paham padamu. Tidak apa-apa, ini salahku yang bertindak tanpa izin. Lain kali pasti akan saya perbaiki. Hei Seng, Nona Lin kembali. Kenapa dia kembali? Benarkah bintang besar Lin Kexin datang? Bintang besar Lin Kexin datang. Saya melihatnya sendiri. Dengar-dengar dia adalah cinta pertama sang kakek. Masih ingat gosip waktu itu? Apakah kalian pikir mereka akan kembali bersama? Mungkin. Seng Yanjuan tahu Lin Kexin sudah kembali. Apa dia buru-buru melamar? Asisten Wu. Tamu hari ini agak istimewa. Pak Song khusus memerintahkan untuk melayani dengan baik. Begini saja. Kamu lihat pengaturan tempatnya di sini. Saya akan berbicara dengan manajer tentang menu. Baik. Pemiliknya sudah kembali. Bahkan dia tidak memanggil istri nominalnya. Apakah kamu Wu Yue? Anda siapa? Saya Kexin, teman Yancuan. Nona Lin, sudah lama mendengar namamu. Baru kembali, sudah mendengar Yancuan dan nenek menyebutmu. Terima kasih banyak atas perhatianmu selama ini. Tidak perlu berterima kasih, tapi sekarang saya sudah kembali. Kamu harus jaga kesehatanmu.
Wei Wei, Kenapa kamu datang? saya melihat kamu belakangan ini tidak sehat, masih mual juga. Saya datang untuk memberikan relaksasi pada bahu dan lehermu serta anggota tubuh lainnya. Santai saja ototnya, santai, ya, agar ototnya lebih rileks. Kamu bisa pijat juga. Aku merasa bahu aku juga pegal-pegal belakangan ini. Mungkin pijat bahu saja. Kekuatan ini cukup tidak? Cukup, bisa. Aku sudah sangat lelah malam ini. Mungkin aku datang lagi besok saja. Baik. Kalau gitu, istirahat yang cukup ya. Selamat malam, Wei Wei. Besok aku tunggu kamu di Hotel Garden. Semoga kamu suka dengan acara lamaran besok. Oh. Tidak bisa, Wu Yuwei. Sekarang kamu sudah mengambil tempat orang lain. Sebaiknya segera diselesaikan. Lebih baik segera pergi. Apa aku salah paham tentang Ayan? Dia mau melamarku. Kenapa kamu datang lagi? Pasti Yan Chuan yang meminta kamu untuk menjadi saksi, kan? Saksi, iya. Malam ini Yan Chuan mau melamarku. Dia pasti ingin kamu jadi saksi, kan? Sutradara. Baik, sutradara, aku segera datang. Maaf banget, Wei. Aku ada latihan untuk acara lamaran malam ini. Sutradara tiba-tiba menambahkan satu adegan. Aku harus cepat pergi. Mungkin aku tidak bisa datang malam ini. Bisakah kamu bantu aku sebentar? Ini drama apa sih? Orang lain bertemu CEO besar. Hidup dalam kemewahan yang diimpikan semua orang. Aku bertemu CEO besar dan hamil. Akhirnya hanya jadi pengganti. Aku tidak akan bicara. Aku anggap kamu setuju. Terima kasih ya. Sampai jumpa malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Ah. Ini adalah Seng Yanchuan yang melamarku. Salah, ini hanya latihan. Dia akan melamar Lin Keqing. Kamu tahu kan? Sejak lama aku tidak percaya pada cinta. Tapi justru aku bertemu denganmu. Aku merasakan hal yang tidak pernah kurasakan pada orang lain. Ini 1 yuan untukmu. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Aku mulai ingin melihatmu setiap hari. Hanya memikirkan kamu akan pergi dariku. Aku merasakan ketakutan yang dalam. Aku lihat siapa yang berani mengganggu Nyonya Muda Seng. Entah mulai kapan aku merasa takut. Takut keindahan dan kebaikanmu tidak akan menjadi milikmu lagi. Takut sentuhan lembutmu akan menjauh dariku. Takut kamu yang sebaik ini akan menolak dan menjauh dariku. Pelajaran apa yang sedang diajarkan? Kemudian aku berpikir, hidup ini harus percaya sekali.
Sekali saja sudah cukup. Bisakah kamu percaya seumur hidup? Sekali lagi, seumur hidup. Maukah kamu menikah denganku? Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Apakah lamaran ini benar-benar untukku? Atau cinta seputih bulanmu telah kembali. Aku juga harus pergi sekarang. Oh, oh. Jangan panik. Sebentar lagi sampai. Kamu tidak mengerti. Yang mulia, ada yang tidak beres. Nyonya hilang. Apa? Maaf telah mengganggu hidupmu. Sekarang cinta sejatimu telah kembali. Aku juga harus memberi jalan. Terima kasih telah menyelamatkanku 2 kali. Wu Yuwei. Berani kamu kabur dari pernikahan? Kamu. Yan Chuan. Dia mengabaikan martabatmu di hari yang begitu penting bagi kalian, melarikan diri dari pernikahan. Kenapa kamu tidak bisa melihat siapa aku yang sebenarnya? Aku selalu menyukaimu. Jika Wei Wei terjadi sesuatu yang buruk, aku ingin seluruh keluargamu ikut terlibat. Dia yang melarikan diri dari pernikahan. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Jangan kira aku tidak tahu tentang tindakan kecilmu di belakangku. Yin Chuan. Tuan Chuan. Itu bukan aku. Bahaya ada di tanganku. Datang sendirian ke gudang di pinggiran kota. Jika tidak, tanggung risikonya sendiri. Tuan Chuan. Ah. Cepat, bantu cari wanita bernama Wu Yuwei. Hei, hahaha. Tuan Seng ternyata memang orang yang setia. Hanya dengan mengirim satu pesan, dia sudah terjerat. HMPH. Tuan Seng. Maafkan aku. Kakiku tidak bisa digerakkan setelah patah. Lepaskan dia. Lihat. Kekasih, sandaranmu sekarang tergeletak di tanah seperti anjing. Hahaha, cepat pergi. Jangan pedulikan aku, mereka hanyalah sekelompok anjing gila, lepaskan dia. Jika ada masalah, hadapiku saja. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat lagi, aku akan merobek kulit kepalanya. Tante, maafkan aku. Semuanya salahku, semua salahku. Ah. Jangan marah. Bukankah hari ini kamu dan Nona Lin menikah? Apakah pulang sekarang akan mengganggu hari baik kalian? Dan menikah dengan Lin Keqing. Apakah kamu bodoh selama 3 tahun setelah hamil? Istriku kan ada di pelukanku. Aku lihat siapa yang berani mengganggu saudaraku. Apakah kita datang terlalu awal atau terlambat? Yan Chuan.
Aku pikir sebelumnya aku bisa melakukan segalanya sendiri. Bisa menelan semua kepedihan sendiri. Bisa merangkak keluar dari semua lembah terendah. Sampai kamu muncul. Aku menemukan ada yang menemani. Manis, asam, pahit, pedas, semua terasa indah. Ternyata ada orang yang mempercayaiku. Berani menghadapi gunung dan lautan demi membebaskannya. Kita bertemu dan jatuh cinta dengan probabilitas yang sangat kecil. Ini benar-benar hal yang indah sekali. Jadi, maukah kamu menikahiku? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Baik dalam kesehatan maupun sakit. Sampai kematian memisahkan kita. Jangan memisahkan kita. Silakan kedua pengantin bertukar cincin. Ceritanya terlalu singkat. Pergi mati. Ah. Wah 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 wah. Wei Wei, cepat bangun dan bicara dengan nenek. Tidak ada yang bicara dengan wanita tua ini. Cuaner, anak nakal itu. Sangat sibuk, setiap hari pergi ke kuil itu. Ah. Xin Nan Seng Yan Chuan. Hari ini karena istri tercinta Wu Yuewei disakiti oleh orang jahat. Terjebak di tempat tidur sakit. Saat King Ming berdoa di depan Avalokitesvara. Semoga istri tercinta segera sadar dan sehat. Semoga anak yang tercinta lahir dengan selamat. Setelah keinginan terwujud. Aku bersedia vegetarian selama 3 tahun. Membangun 100 sekolah dasar harapan. Jalan di desa Bai Tiao. Datang untuk memenuhi janji. Wei Wei, ah. Kamu lihat, nenek menemukan apa di sungai. Panduan hati Wei Wei. Lihat, dia menulis setiap malam untuk mempersiapkan air hangat untukmu. Pijat dan juga di sini. Dia menulis bahwa Wei Wei akan lupa untuk makan tablet kalsium tepat waktu. Harus mengatur alarm sebagai pengingat. Dan ini juga. Kamu lihat. Bahkan setelah bayi lahir 1 bulan. Menggunakan bantal seperti apa? Semuanya dicatat. Menurutmu dia bodoh, bukan? Wei Wei. Tunggu sebentar, Paseng tidak ada, tunggu. Cunyan. Keluarga Lin kami sudah membersihkan orang-orang dari Liu. Sudah bersih. Kami juga menemukan ahli otak terbaik untuk istri Anda. Untuk pengobatan, bisakah Anda memberi kami sedikit kelonggaran? Sebenarnya tidak boleh, tapi baru saja saya berdoa kepada Bodhisattva. Saya akan memberi kalian 1 kesempatan, tetapi... Tapi apa? Kalian tidak boleh muncul lagi di Jiangcheng. Nyonya Sosaku sudah bangun.
Kakak, benar-benar beruntung dia bangun kali ini. Tidak ada masalah besar, asalkan istirahat sedikit lagi. Amati saja, sudah cukup. Wah, itu sangat baik. Benar-benar berkah dari langit, sangat baik. Wei Wei, Wei Wei. Kamu sudah bangun. Bayan, kenapa kamu tampak berantakan? Bagaimana, enak tidak? Enak. Satu suap lagi, satu suap lagi. Baik-baik saja, baik-baik saja. Aku akan menang, saya akan menang. Ya, menang. Ada apa sih, bocah nakal itu menendangmu? Ayan, sepertinya air ketubanku sudah pecah. Apa? Hei, Cuan, tenang saja. Dokter sudah bilang semuanya berjalan lancar. Kamu bolak-balik bikin kepala saya pusing. Kamu ngerti apa, anjing jomblo? Hei! Jangan menyerang pribadi seperti itu, ya, saya sedang kerja malam dengan baik-baik. Terus kamu bawa saya ke sini. Kamu tahu, saya ini dokter bedah, bukan dokter kandungan. Zihun, kamu maafkan dia saja, ya. Dia juga kan khawatir. Nona, saya tahu. Tak disangka, Cuan yang selalu tenang di saat genting juga pernah merasakan ketakutan. Dia juga punya hari yang membuatnya cemas. Bagaimana dengan Li Sao? Ibu dan anak selamat, selamat ya. Ibu dan anak, ya, kamu segera punya putri kecil, ya. Apa kamu khawatir tidak bisa menerima anak perempuanmu? Ah, sayang. Kamu tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, kan? Yan Juan, kamu peluk anaknya. Yan Juan, peluk dia. Jangan takut. Sudah tidak apa-apa. Saya tidak demam. Tidak mual, tidak muncul ruam. Bagus sekali, hei. Zihun. Saya bisa memeluknya. Saya bisa memeluknya.